Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Ya, baik yang berada di seluruh penjuru tanah air Indonesia, yang berada di Singapura, yang berada di Malaysia, yang berada di Thailand, yang berada di Vietnam, yang berada di Taiwan, di Hong Kong, di Dubai, di Qatar, di Jeddah, dan di mana saja. Ya, itu saya baca tuh seluruh komennya dan terima kasih banyak ya. Biasanya kan komen Ustadz Hong Kong hadir, alhamdulillah ya. Ustadz Taiwan hadir, alhamdulillah. Ustadz Singapura hadir ya. Terima kasih banyak atas seluruh atensinya dan semoga bermanfaat ya, dan terus semangat menjalani hidup, kemudian menghasilkan karya-karya yang terbaik ya, dan menjadi orang yang paling manfaat ya. Jadi tema kita pada kesempatan kali ini adalah mantan pergi setelah duit kita habis ya, maka inilah yang akan Allah lakukan kepadanya, begitu ya. Jadi mungkin ya pada beberapa orang ya, dia mungkin merasa ringan saja. Jadi ketika melihat, wah ini cowok lumayan nih ya, ganteng, mobilnya keren, duitnya mestinya banyak ya, lumayanlah dimanfaatkan ya, kemana-mana bisa gratis nih selama kuliah ya, makan juga ada yang bayari ya, duit bulanan ada yang ngasih, pulsa handphone ada yang bayari, kemudian mungkin sepatu, sesekali beli baju ya, kemudian kemana-mana dapat transportasi gratis daripada capek ya. Jadi mau pergi agak jauh, pokoknya tinggal duduk yang manis saja, sudah ada supir yang gratis, kemudian juga bensin masih dibayari, setelah itu makan juga masih dibayari. Nah, maka kemudian dia mendekati si laki-laki ya, dan ketika duitnya mulai menipis kelihatannya ya, mulai mengeluh. Ketika duitnya habis, dia pergi dan tidak mau mengenal lagi ya. Bahkan mungkin kalau ditanya, kamu dulu pernah deket ya dengan si Anu, kamu dulu pernah menikah ya dengan si Anu? Enggak tuh, enggak kenal sama sekali, misal begitu ya. Nah, jadi ya sebagian orang merasa ya, ini kan cuman persoalan yang sederhana saja, persoalan yang dia anggap sepele saja ya, dia manfaatkan orang ya, dia gunakan uang atau harta orang ya, untuk kesenangan dirinya, untuk kesuksesan dirinya, untuk keberhasilan dirinya, dan kemudian ya dia biarkan orang yang sudah berkorban untuk dia karena memang mencintai dia dengan tulus, kemudian hancur berkeping-keping ya. Ketika ditinggalkan sudah tidak punya apa-apa, bahkan mungkin rumah pun tidak punya ya, karena habis semua tuh ketika bersama-sama dengan dia. Nah, jadi ya orang yang kemudian menyengajakan mendatangi seseorang untuk mengambil manfaat atau memanfaatkan uangnya atau hartanya ya, dengan niat kalau dia bangkrut, kalau dia hancur, kalau dia nyungsep, kalau dia tidak punya apa-apa lagi, tak tinggalkannya, cari yang lain ya.
Tapi kalau ternyata dalam proses perjalanannya, ternyata bisnisnya naik terus, duitnya tambah banyak, ya enggak apa-apa dipertahankan. Ya, ini orang-orang yang berniatnya demikian. Maka ya, ketika dia menganggap tidak akan ada apa-apa terhadap dirinya, yang penting dia happy ya, yang penting orang melihat dia kaya raya ya, walaupun kayanya dengan memanfaatkan orang-orang yang mencintai dia, yang penting orang tuanya bahagia karena dia sukses dan seterusnya. Padahal kesuksesan yang dia raih, yang dia capai, itu di atas penderitaan orang lain. Ya, dia sukses, kelihatan bersinar, begitu kan? Kelihatan karirnya meroket, karirnya kelihatan cemerlang, ya. Gelar sarjananya kelihatan hebat dan seterusnya. Tetapi dia mendapatkan dan meraih itu di atas penderitaan orang-orang yang sudah mencintainya dengan tulus, ya. Orang-orang yang sudah berkorban segalanya untuk dia. Kan banyak tuh yang seperti itu. Ketika masih pendidikan ya, bersama dengan istri dan anak-anak. Tetapi begitu pendidikannya sudah sukses ya, kan banyak ya menikah dalam posisi kuliah belum selesai, atau bahkan belum kuliah sama sekali, kerja dulu kemudian menikah, setelah itu baru kepikiran untuk ngambil kuliah. Setelah kuliahnya berhasil kan, sehingga bergainingnya di dunia kerja menjadi lebih baik, income-nya menjadi lebih besar, mulai istri dan anak-anak dia tinggalkan. Atau misal wanita ya, nyari misal laki-laki yang dia anggap mapan dan bisa menopang dia selama dia harus menjalani perkuliahannya, ya, orang yang bisa dia manfaatkan tidak hanya fasilitasnya tetapi juga tenaganya untuk kesana kemari ngurusi segala hal yang berkaitan dengan perkuliahannya agar dia merasa mudah segalanya kan. Tidak taunya begitu dia sudah sukses, dia tinggalkan, dia lepaskan suami ini misalnya yang sudah berkorban segalanya untuk dia, dan dia pergi nyari suami baru yang lebih muda, yang lebih prospektif, yang lebih keren ya, kalau fotonya untuk dipasang misal di Instagram dan seterusnya. Nah, maka ya mungkin sekarang dia sedang bahagia-bahagianya, ya kan, bahagia kan dengan pasangannya yang baru, dengan kesuksesannya. Padahal sesungguhnya kebangkrutannya, ya, turun dan jatuhnya, ya, karir dia atau apa yang sudah dia capai pada saat ini itu semakin dekat. Nah, maka di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man akhaza amwalan nas yuridu itlafaha atlafahullah." Barang siapa yang mengambil harta manusia dengan niat ingin menghancurkannya, maka Allah juga akan menghancurkan dirinya. Ya, jadi ya, ketika mantan hadir dan masuk ke dalam kehidupan kita hanya untuk memanfaatkan berbagai fasilitas yang kita miliki ya, dan kemudian dia pergi begitu saja ketika misal kita sudah tidak punya apa-apa, maka orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang langkah kakinya
sedang menuju ke tempat di mana dia akan merasakan kejatuhan dan kebangkrutan. Ya, jadi maka selalu saya katakan bahwa di dalam hidup itu selalu ada hal yang bernama konsekuensi. Jadi kalau kita tidak mau merasakan kehancuran, ya tentu kita jangan merusak orang lain. Ya, ketika kita tidak mau merasakan kebangkrutan, ya tentu kita tidak boleh ya mendekati orang sekedar untuk memanfaatkan apa yang dia miliki, dan setelah dia tidak punya apa-apa ditinggal pergi. Karena yang demikian juga akan dia hadapi, akan dia temui, dan akan dia alami suatu hari nanti. Karena Allah sendiri yang akan memberikan balasan kepada orang-orang yang demikian. Dan kalau Allah sendiri yang akan memberikan balasan, ya, maka itu adalah seberat-beratnya balasan atau azab yang akan dirasakan oleh seseorang. Karena itu kita berlindung kepada Allah agar selalu dihindarkan ya dari berbagai azab-azab tadi, karena kita lupa atau karena kita belum tahu ilmunya. Ya, terus belajar, terus mengaji agar kita termasuk ke dalam kelompok hamba-hamba Allah yang selamat fid dunia wal akhirah. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.